Selamat datang di Bitcoin Goceng. Ini adalah episode ketiga di mana saya bikin series tentang DEX, tentang Web3, tentang bertransaksi di dunia Web3 khususnya ya di on-chain. Entahkah Anda mau masuk ke DEX, entahkah Anda mau swapping langsung, entah Anda mau transfer, beli NFT, or whatever lah. Pokoknya semua transaksi yang di luar daripada checks. Karena kenapa series ini penting? Karena masih banyak orang yang belum tahu cara untuk bertransaksi dunia cryptocurrency, dunia blockchain yang di luar daripada checks lokal yang mereka tahu gitu. Jadi masih banyak yang masih tahu bahwa oke, kita hanya beli saya sebut nama ya, misalnya hanya di Peluang, di Indodax, di toko kripto, di ya mereka tadi gitu. Tapi sebenarnya mereka bisa mendapatkan pendapatan lebih atau mendapatkan peluang-peluang lebih jika mereka mempelajari kanal ini. Bahkan bisa mendapatkan uang gratis gitu ya, yaitu tentang mempelajari dunia airdrop kayak gitu-gitu. Nah, bagaimana mereka bisa menerima airdrop kalau mereka nggak tahu wallet tuh gimana gitu. Bagaimana mereka mentransfer kriptonya bagaimana. Nah, untuk itu di series ini di Bitcoin Goceng kalian bisa, kalau buat yang pertama kali menonton video ini dan menemukan series ini tiba-tiba atau video ini tiba-tiba ada, ini adalah video series tentang yang tadi saya bilang ya, tidak perlu diulang. Silakan visit di channel Bitcoin Goceng. Di situ kami akan di situ ada playlist yang tentang ini dan kalian bisa menontonnya dari awal gitu ya. Tapi kalau mau belajar yang lain tentang dunia pasar modal, kalian bisa klik link deskripsi di bawah. Ada beberapa dasar yang saya sudah kumpulin. Kalian nggak perlu ribet cari satu persatu. Intinya bahasanya gampang parah ya. Kalau misalnya ada orang datang, ini kurang begini ya, memang kami nggak mau bahasa yang keren-keren gitu, yang bahasa yang biasa saja agar kalian bisa mengerti, karena tujuan utama adalah orang mengerti. Oke? Nah, kita sudah belajar sebelumnya tentang address, kita sudah belajar tentang sebelumnya tentang wallet, kita sudah belajar sebelumnya tentang jaringan dan lain sebagainya yang di pelajaran sebelumnya. Sekarang di episode 3 ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menggunakan wallet itu, kita memasukkan apa yang akan kita beli. Oke? Yang pertama adalah kita pilih wallet. Oke? Video kali ini disponsori oleh Phantom. Enggak, bercanda ya. Ya, seperti itulah goyang-goyang ya. Di Bitcoin Goceng itu santai. Di channel ini santai, semuanya santai kita. Oke? Ini adalah contoh wallet ya. Jadi di episode menyambut ke episode sebelumnya, yaitu ini adalah contoh wallet yang sebelumnya mungkin suara saya terlalu kencang ya. Di sebelumnya itu kita sudah ngebahas beberapa tipe wallet dan ini salah satu kita akan menggunakan hot wallet ya. Kita akan menggunakan Phantom gitu ya. Ada banyak tapi ini salah satu contoh. Seperti kalau Anda melihat di extension browser saya ada Phantom, MetaMask sama Bitget Wallet gitu ya. Ada juga wallet yang lain, tapi ini yang mostly saya gunakan. Dan saya membuat contoh yang Phantom, karena Phantom menurut saya ya, ini sekali lagi preferensi pribadi, yaitu UI UX-nya lebih gampang digunakan gitu ya. Tapi kalau misalnya Anda nyaman dengan yang lain, bukan berarti apa yang saya tawarkan ini tidak bagus gitu ya. Jangan sampai kenyamanan Anda dengan yang lain membuat segala sesuatu yang terjadi di antara kita menjadi sia-sia. Anjay. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi kalau misalnya Anda silakan cari aja, ketik aja di Google, misalnya Anda ketik aja Phantom Wallet gitu ya, kayak gitu. Nanti akan keluar hasil pencarian. Anda pilih aja download gitu ya. Anda pilih download. Pada saat di bagian download, Anda akan mendownload yang namanya desktop extension gitu ya. Ada Chrome, Firefox dan browser yang lain Anda bisa pakai. Kalau di handphone juga di handphone malah lebih gampang, Anda bisa mendownload aplikasinya gitu ya. Jadi tidak perlu extension. Kalau saya ini karena mentutorialkan kan via desktop ya, jadi menggunakan desktop. Setelah terdownload, maka akan ada di bagian sini dia nih. Nah, kayak gini nih. Oke. Nah, ini saya klik karena belum ada walletnya, makanya saya pada saat klik dia akan seperti ini. Jadi ini contoh. Oke. Nah, contoh kita create aja. Kalau Anda sudah punya wallet sebelumnya, tinggal I already have a wallet gitu ya. Tinggal dimasukkan seed phrase sama seed phrase itu kayak password ya, atau private key itu kayak password. Nah, password ini one single lifetime, jadi tidak bisa dirubah, tidak bisa ada forget password ya, tidak.
Ini benar-benar hanya Anda yang punya dan kalau boleh jangan dibagikan. Kan kalau boleh memang harus tidak boleh dibagikan kepada siapapun dan Anda harus menyimpannya pribadi. Karena once orang mendapatkan private key atau seed phrase Anda, maka semua akses di wallet Anda itu dia sudah punya kontrol penuh. Asik sekali. Oke, kita create a wallet ya. Nah, create a wallet. Ini bisa ada pilihan with email atau with seed phrase. Jadi Anda bisa menggunakan email, artinya segala sesuatu akan di backup ke email Anda gitu, bebas. Atau langsung aja menjadi seed phrase di backup. Tapi intinya password kalau keluar, password dalam konteks di dalam aplikasi, di extension browser, di Mozilla, di Chrome, ataupun di handphone. Kalau ada tulisan password, berarti itu berbentuk hanya log aplikasinya ya. Bukan log wallet Anda. Dua hal berbeda loh. Wallet, log aplikasi sama log wallet dua hal berbeda. Jadi kalau misalnya Anda seed phrase, kembali lagi ya, seed phrase atau private key Anda didapat, walaupun tidak login di aplikasi di laptop Anda, di komputer Anda, ataupun di handphone Anda, orang akses di tempat lain itu bisa. Jadi ingat ya, password utamanya adalah seed phrase sama private key. Oke, kita create aja sini ya, with seed phrase. Ini kalau kita bikin password contohnya aja, passwordnya 1234 gitu ya. 1234 ini password dia bilang weak ya, semoga bisa ya. Karena ini contoh aja, agree, continue. Harus 8, berarti 1234 5678. 5678. Oke, ini create ya, medium. Oke, ingat ya, password yang di sini bukan password yang berbentuk untuk aplikasi. Oke. Password yang di sini adalah password bukan password untuk wallet Anda, password aplikasi. Jangan sampai terputar-putar, logika gampang. Kalau logika seperti ini bingung, nggak usah trading kripto. Gitu ya. Oke, ini ditunjukin. Nah, ini seed phrase. Ini yang namanya ya, seed phrase. Jadi ini seed phrase itu ada 12 kata, yang dimana Anda mau beli hot wallet, cold wallet, semuanya pasti akan ada seed phrase atau recovery phrase. Kata gitu ya. Jadi ada 12 kata yang Anda kalau misalnya Anda punya cold wallet ya, cold wallet dan Anda hafal 12 kata ini, cold wallet Anda mau buang sekalipun tetap tidak masalah karena orang nggak bisa akses selama mereka nggak mengetahui 12 kata ini, gitu ya. Kalau misalnya hot wallet sama juga mereka harus mengetahui 12 kata ini, oke? I have recovery phrase. I save my recovery phrase. Oke, ini username biasa saja. Anda bisa pakai misalnya contoh 123 gitu ya. Sudah available ya, 456 7. Nah, ini udah ada orang bikin tutorial mungkin ya. Gini, jadi ini kembali lagi username sama password hanyalah untuk aplikasi ini. Oke, di komputer Anda, di aplikasi handphone Anda, bukan untuk wallet Anda. Oke, jadi kalau berani dia bocor, walaupun Anda nggak kasih passwordnya, orang lain bisa akses di tempat lain. Oke, saya paham ya sampai di sini ya. Bentar. Oke, kita create dulu. Mana mau saya? Oke, kita create dulu. Ya, sudah jadi ya. Oke. Get started. Nah, Phantom Wallet kita sudah tersedia. Oke, saya geser dulu ya. Ini muka saya menghalangi. Set di mana ya? Di atas ini kecil aja kayaknya. Saya tidak Saya tidak perlu besar-besar di sini. Tidak terkenal juga ya, bukan influencer, bukan orang hebat gitu ya, biasa aja saya. Oke, di atas sini aja ya kayaknya. Oke. Atau nggak mau lihat muka saya juga nggak apa-apa ya. Oke, di sini aja ya. Oke, ini saya. Oke, semuanya aman. Ya. Ya, kita lihat di sini walletnya sudah jadi. Bentar saya kecilkan, kok ini gede banget. Nah, gini nih. Sorry, ini kayaknya ini. Jadi pas. Oke. Ya, walletnya sudah jadi. Seperti ini ya. Jadi kalau Anda menggunakan extension, wallet Anda akan seperti ini ya. Kalau klik di sini, tapi kalau ini dihilangkan dia akan ada di sini ya. Jadi tinggal klik di sini, ini wallet Anda. Kalau sudah deposit saldo atau udah menerima saldo, maka akan ada tertulis di sini. Oke? Loh, kok nggak ada? Oh, di tampilan itu nggak keluar ya. Ntar ya, saya keluarin. Nah, ini nih.
Oke ya, ada di sini ya saldonya kalau ada nanti di sini. Lihat, Anda masih kalau membuat baru tentu kosong ya, tidak punya Bitcoin, tidak punya Ethereum ya, Solana, miskin memang ya, miskin. Oke, seperti itulah. Nah, kalau misalnya Anda ingin mentransfer ya kripto Anda ke wallet Anda, saya rasa orang yang bertransaksi cek mungkin sudah familiar juga, udah pernah bikin, yaitu seperti biasa, yaitu receive ya, terima gitu ya. Kalau transfer berarti send, Anda mengirimkan kripto Anda ke manapun gitu ya. Nah, kalau menerima receive, nah Anda tinggal mengirimkan alamat jaringan. Oke, ini udah pelajaran sebelumnya. Jadi ingat ya, kalau kita mau berangkat kemana, ingat kita harus melihat rutenya kemana gitu ya. Jangan sampai salah naik pesawat. Ini saya sudah bikin analogi, jadi tidak perlu ulang-ulang. Tinggal lihat, misalnya contoh Solana, berarti berikan alamat Anda Solana. Bukan berarti harus transfer Solana ya, beda. Menggunakan jaringan Solana sama mentransfer Solana, dua hal yang serupa tapi tak sama. Anda memang kalau transfer Solana menggunakan jaringan Solana. Tetapi pada saat menggunakan jaringan Solana atau memberikan alamat Solana Anda bisa menerima token-token atau kripto yang di jaringan Solana. Paham ya? Gitu ya. Jadi ini adalah jaringan-jaringan ya. Ada jaringan Solana, Ethereum, Base, Sui, Polygon, dan Bitcoin tentunya ya. Anda mengirim Bitcoin Anda dari ceks lokal, entah Indodax, toko kripto, apapun itu, ke sini bisa pakai alamat Bitcoin. Jangan Anda kirim Bitcoin pakai alamat Solana. Nah, itu terbang kemana? Itu di kolom-kolom komentar saya belum jawab semuanya ya. Mohon maaf, sabar itu. Oke, selesai. Dan seperti biasa juga kalau Anda tadi itu terima, kalau Anda kirim, send. Misalnya Anda mau kirim seperti yang saya jelaskan tadi. Misalnya Anda mau kirim Solana, berarti masukkan alamat address Solana atau token yang di dalam jaringan Solana. Anda mau membeli Ethereum atau mengirim token dalam jaringan Ethereum, begitu juga dan seterusnya. Anda bisa mencari jaringan lain, di sini ada BNB ya. Oh nggak ada ya? Oh dia nggak support berarti ya. Send untuk mungkin harus ada dulu baru bisa send ya. Gitu. Receive ini harusnya ada ya. Nah ini apa namanya? Ini adalah token-token ya. Token yang ada. Jadi Anda nggak perlu, bisa explore tapi nggak perlu terlalu ribet amat. Tinggal di search di bagian ini ya token-token tersedia. Tapi bukan berarti Anda ini yang top mantap udah ada direkom oleh Phantom, nggak gitu. Ini trending token. Jadi artinya yang paling aktif kegiatannya dia keluar di sini. Oke, itu ada penjelasan sendiri. Oke. Nah di bagian buy ini Anda bisa top up. Artinya top up uang Anda atau top up kripto melalui wallet ini. Saya tidak pernah merekomendasikan yang ini ya, gitu di bagian ini. Jadi Anda bisa menggunakan ceks lokal dan selanjutnya ditransfer ke dalam wallet Anda. Oke? Nah, saya akan mencontohkan. Jadi misalnya nih kita mau cari kripto apa yang akan kita beli atau akan kita swap. Ingat ya, di pelajaran sebelumnya, yaitu kita kalau menggunakan wallet itu bisa langsung swap tanpa harus masuk ke DEX. Tapi kalau kita masuk ke DEX berarti kita harus mengkonekkan wallet kita. Oke? Jadi contoh ya, DEX yang paling terkenal yang kita tahu ya Hyperliquid ya. Hyper Foundation ini di sini. Saya pindahkan dulu muka saya ini. Menghalangi. Ya. Di sini. Contoh ya, ini Hyperliquid. Oke. Buka websitenya. Ini DEX ya, Decentralized Exchange. Sudah saya jelaskan juga sebelumnya ya. Kalau masih bingung silahkan tuliskan komentar. Launch app, continue. Ini udah bikin tutorial begini terus masih ada lagi anggota Bitcoin Goceng yang nggak paham, keterlaluan itu. Terus nggak paham, nggak tanya lagi. Aduh, keterlaluan sekali itu. Jangan cuma main-main bayar. Saya nggak butuh. Memang sih kita jualan kelas ya. Artinya kalau kita menerima uang dari pembelian Anda, ya memang profit gitu. Maksudnya dalam artian ya saya terima uang ya, namanya ngajar ya, guru juga dibayar gitu. Tapi esensi utamanya bukan hanya sampai situ Bapak Ibu ya. Semuanya Anda bisa paham, mengerti, menggunakan ilmunya. Saya bikin ilmu gratis lagi untuk ini tentang DEX supaya Anda bisa paham gitu ya. Oke. Nah, ini tinggal connect ya. Di bagian ini lihat ya, saya pilih di bagian ini connect. Oke. Connect wallet. Kok mouse saya nggak kelihatan ya? Nggak ke capture mouse-nya.
connect ya. Oke, di bagian connect. Terus kita pilih tadi ya. Kita pilih kan tadi ada banyak wallet ya. Kita pilih wallet kita yang Phantom. Oh, sebentar. Kalau di di Hyperliquid tidak ada pilihan untuk connect Phantom. Jadi dia hanya pilihan Bitget, MetaMask, OKX dan Coinbase. Ya, saya kasih contoh aja. Saya connect wallet saya yang ini ya, yang free ya, Bitget deh, gitu. Oke. Ini connect nih. Nah, lihat. Kita pilih jaringan di atas ini. Sorry, saya tampilkan dulu. Bentar. Saya buka Bitget. Ini soalnya nggak ke capture ya. Oke, connect bentar ya. Saya connect dulu. Nah, ini nih. Nah, ini. Oke. Ini ada Bitget kosongan. Ini Bitget yang sama saya kasih connect ke Aster ya. Lihat, wallet saya ini connect ya. Di atas ini kode walletnya OX7CB9 bla 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 bla, ekornya ini. Ini nama walletnya OX7CB bla bla bla, namanya ini ya. Saldonya seperti ini ya. Itu. Dan wallet yang sama saya pakai untuk konekkan ke Aster kemarin ya. Untuk beli ini Aster, profit saya ini sekian. Oke, di Aster. Dan ini kode walletnya ya. OX7C bla bla bla, akhirnya CB2 gitu ya. Seperti itu. Sama. Jadi kita mau connect ke Hyperliquid, kita mau connect ke Aster, DEX apapun itu tinggal connect wallet gitu ya. Ini DEX, Anda tidak perlu KYC, daftar apa segala macam. Dengan Anda mengkonekkan wallet Anda berarti Anda sudah dalam tanda kutip sudah mendaftar sebenarnya di situ ya. Anda sudah terdaftar dalam situ dan Anda sudah bisa melakukan deposit seperti biasa ya. Deposit ya seperti biasa. Anda pengguna checks ya, menonton video ini harusnya sudah memang pengguna checks. Jadi saya nggak perlu jelaskan dari nol gitu. Jelaskan dari nol, waduh, gitu ya. Jadi Anda bisa deposit seperti biasa. Cari bagian depositnya, Anda tinggal deposit seperti biasa. Seperti itu ya. Saldo Anda cari dan connect. Nah, ini kalau connect wallet ke checks, ke DEX ya. Jadi caranya tinggal gampang setelah wallet Anda aktif. Nah, yang kedua adalah Anda membeli token ya, membeli token dengan menggunakan swap, pelajaran minggu lalu. Nah, ini kalau pakai Bitget boleh juga, tapi saya akan contohkan Bitget sama Phantom karena kita awal mula tutorial kan pakai Phantom ya. Jadi kita pilih swap nih, ini ya bagian swap. Nah, jadi misalnya kita punya nih sekarang punya saldo Ethereum ya. Kita punya ETH gitu ya. Saya punya ETH, pilih max. Nah, ini misalnya Ethereum. Max atau berapa deh Anda mau masukin Ethereum Anda berapa gitu. Ingat ya di pelajaran sebelumnya swap ini adalah kayak sistem barter, kayak kita tinggal nuker gitu ya. Sistem barter ya kalau misalnya ini kan kalau misalnya kita di DEX, jadi kita konekkan wallet kita. Terus selanjutnya ini bentar, kok mikrofon saya ngepik ya. Oke, kalau di DEX itu kita tinggal mengkonekkan wallet, habis itu deposit. Kalau di checks kita tinggal mendaftar, KYC, KTP dan lain sebagainya, deposit. Simpel itu ya perbedaannya. Tetapi kalau langsung di wallet berarti swap, sistemnya barter, bukan deposit uang. Anda uang yang ada sudah di wallet bisa langsung ditukarkan, tapi dibelikan dulu apa? Misalnya Anda punya Ethereum, tinggal ditukarkan gitu ya. Nah, ini ditukarkan dengan token yang ada dalam Ethereum nih. Apa? Nah, cari, ini kan tulisan token name or contract. Nah, jadi kita harus cari kontrak address dari token tersebut. Jadi misalnya contoh nih, ini contoh ya, kita mau membeli let's say ini ya, di daftar di dalam di dalam Coin Market Cap nih ada daftar nih dari urutan 1 sampai urutan berapa yang top market cap dunia sekarang. Let's say kita mau beli Aster tadi ya. Ada kode nggak Aster nih? Lihat kita cari Aster tuh di urutan berapa kamu Aster? Gimana kamu? Oh ini plasma deh, plasma. Ini Paji Penguin atau Pengu ya. Ini koin meme ya. Paji Penguin, kita klik aja gitu. Setelah diklik, ini saya pindah dulu muka saya lagi. Menghalangi as always ya. Di atas ini dulu aja.
Situ kau. Oke, di bagian ini ya kita lihat di bagian ini ada kontrak address. Nah ini lihat kontrak address kodenya apa nih? Solana. Berarti dia di dalam jaringan Solana. Nah Anda nggak bisa membeli pakai Ethereum, gitu ya. Jadi kalau Anda ini kontrak address ya, kontrak address. Jadi alamat tepat untuk membeli atau swap token ini. Kita copy ini, kita paste di atas ini, tidak akan pernah dapat. Ya, karena dia di jaringan Ethereum. Kecuali Anda mengganti ke jaringan Solana. Oke, ganti ke Solana, paste di sini, set, dapat tuh. Ya, lihat kontrak ini saya copy, saya paste di sini, dapat. Oke, pada saat dapat, nah ini kan nanti ada agreement ya, I have agree segala macam, karena Anda akan berpindah jaringan dari uang Anda Ethereum akan swap ke jaringan Solana, lebih spesifik swap menjadi token ini. Ini bisa, tetapi bisa jadi loading lama gitu ya, karena kita berpindah transit, ya transit, kita transit jaringan seperti itu. Oke, saya rasa sampai sini tidak perlu ribet ya. Jadi tinggal hanya copy apa yang kita akan cari, minta kontrak addressnya, cari di sini ya di dalam CoinMarketCap, ataupun bukan hanya itu, nanti di pelajaran selanjutnya kalau misalnya kita mencari koin-koin meme gitu yang baru-baru, gimana caranya ya, tinggal mengcopy kontrak address, sesimpel itu. Oke, jadi sama seperti itu. Itu tadi kan Pengu ya, kita bisa lihat misalnya PP. Oh jangan, yang Ethereum oke PP deh, PP Ethereum. PP. Itu ya. Lihat jaringannya nih, kodenya apa? Ethereum kan. Tadi kan Solana kan. Nah, ini jaringan copy sama yang ini swap dari Ethereum ke ini kan Pengu, ganti ya, ganti. Nah, ini kita paste, set, gak pilih jaringannya Ethereum. Oke. Paste kontraknya, enter, keluar tuh. Nah, ini nih. Ya, tinggal kita swap aja seperti biasa. Jadi membeli langsung, tidak seperti membeli di CEX lokal. Anda bisa langsung membeli di sini. Oke? Saya rasa untuk bagian episode 3 ini lebih gampang karena kita hanya mengaktifkan wallet, mengkonekkan, entahkah kita mengkonekkan di DEX tadi atau kita kita bisa langsung mencari token yang kita cari dan akhirnya langsung di swap. Saya rasa untuk episode 3 sampai di sini yaitu tentang kita perjalanan mempelajari tentang dunia DEX. Kalau masih ada pertanyaan silakan tinggalkan komentar di bawah atau Anda bisa bergabung di Discord kami gratis. Link ada di deskripsi. Kalau mau juga beli produk pembelajaran kami ada di deskripsi di bawah. Saya sangat bersyukur sekali karena masuk di Bitcoin Project ya. Artinya bukan karena murah ya Bang ya, tapi niat Abang dan teman-teman yang selama ini ditonton di Bitcoin Coaching itu agak beda gitu. Dibanding yang lain kan kebanyakan fokusnya ke trading dari Bitcoin Coaching itu benar-benar mengajarkan kita tuh mulai dari nol. Di tiap trade saya ambil 1 di area di 3 dan 4 di hari ini happy benar karena saya disambut dengan baik di sini. Ya tiba-tiba kebanting ke 40.000 kan. Nah itu karena kalau menurut saya potensinya kalau dia berhasil nge-break area double bottom. Nah ini kita dapat ininya nih. Double bottom. jiwa muda semua keren-keren abang-abang semua sini.